Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairlan Atta Jauja dari kelas 11-7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penjelajahan samudra bangsa Eropa ke Nusantara. Apa itu penjelajahan samudra bangsa Eropa ke Nusantara? Penjelajahan samudra bangsa Eropa ke Nusantara adalah perjalanan laut jarak jauh yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris untuk mencari jalur dagang baru ke wilayah Asia, khususnya ke Nusantara atau Indonesia yang dikenal kaya akan rempah-rempah. Penjelajahan ini terjadi pada abad ke-15 hingga ke-17 dan menjadi bagian dari era penjajahan besar. Latar belakang: bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris melakukan penjajahan samudra pada abad ke-15 hingga ke-17. Tujuan utamanya mereka adalah untuk mencari jalur perdagangan baru, terutama rempah-rempah yang sangat mahal dan langka di Eropa. Faktor-faktor yang mendorong penjajahan: 1. 3G. Gold, glory, gospel. Gold atau emas, mencari kekayaan, terutama rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan lain-lain. Glory atau kejayaan, meningkatkan kekuasaan dan pengaruh negara Eropa. Selanjutnya gospel atau penyebaran agama, menyebarkan agama Kristen, terutama Katolik. 2. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani sehingga jalur dagang darat ke Asia terputus. Bangsa Eropa mencari jalur laut ke timur atau Asia. 3. Perkembangan iptek, kompas, peta navigasi, kapal karavel yang lebih canggih. Ilmu geografi dan navigasi berkembang pesat. 4. Semangat Renaissance, mendorong rasa ingin tahu dan eksplorasi dunia baru. 5. Monopoli perdagangan oleh bangsa Arab dan Italia. Eropa ingin memutus ketergantungan pada pedagang Arab dan menguasai perdagangan rempah-rempah dari timur. Penjelasan penjajahan ke Nusantara. 1. Portugis. Tokoh penting: Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque dari Eropa mengelilingi Tanjung Harapan, Afrika Selatan, menuju India, lalu ke Malaka dan ke Maluku. Tujuan: menguasai jalur rempah-rempah di Maluku. Tahun kedatangan 1511. Merebut Malaka. 1512 tiba di Maluku, Asia. Portugis menjalin kerjasama dengan kerajaan Ternate dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. 2. Spanyol. Tokoh penting: Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano. Rute: melalui Samudra Pasifik, lalu ke Amerika Selatan dan Samudra Pasifik, Filipina sampai ke Maluku. Tahun kedatangan 1521. Asia. Berkonflik dengan Portugis di Maluku. Konflik ini diselesaikan dengan perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Spanyol meninggalkan Maluku dan Portugis tetap menguasainya. 3. Belanda. VOC, Verenigde Oostindische Compagnie. Tahun pertama datang 1596. Ekspedisi Cornelis de Houtman ke Banten. Tujuan: menyaingi Portugis dan menguasai perdagangan rempah-rempah. Tahun pembentukan VOC
1602. Strategi: menguasai pelabuhan strategis, menjalin dan memecah aliansi kerajaan lokal, memonopoli perdagangan, dan pemaksaan tanam paksa. Hasil: Belanda mendominasi Nusantara selama lebih dari 300 tahun. Inggris atau EIC East India Company tahun pertama datang abad ke-17, fokus wilayah Banten dan Ambon, bersaing dengan Belanda tetapi akhirnya mundur dari Nusantara dan fokus ke India. Dampak penjajahan samudra ke Nusantara. Dampak positifnya, terbukanya wawasan global masyarakat Nusantara, masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat, peningkatan aktivitas perdagangan internasional. Dampak negatifnya, penjajahan dan eksploitasi sumber daya alam, terjadi konflik antar kerajaan lokal karena politik divide et impera, kerusakan sosial dan ekonomi lokal karena sistem monopoli.